Jemaat sekalian, mari kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Ya Yesus, Engkaulah sabda yang menjadi manusia, hidup serupa dengan kami dan mengalami pergumulan kami, kesakitan kami, merasakan kelemahan kami, dan juga bahkan menanggung dosa-dosa kami. Ya Kristus, Tuhan dan Penebus, berjalanlah bersama dengan kami, supaya kami boleh melihat apa yang Engkau lihat, dan belajar mendengar sebagaimana Engkau mendengar, dan juga bertindak sebagaimana teladan yang Engkau berikan. Berjalanlah dengan kami, ya Tuhan yang bangkit. Berjalan dengan roh dan firman-Mu yang menerangi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kami memohon Roh yang kudus itu menerangi hati dan pikiran kami. Amin. Pembacaan Injil dalam ibadah hari ini, Minggu Paskah 20 April 2025 adalah Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 10. Saya undang jemaat berdiri selama pembacaan Injil ini. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya.
Jemaat silahkan duduk kembali. Dalam rangkaian tema simbol-simbol yang berbicara, hari ini kita memperhatikan simbol lain, yaitu kain kapan terbentang, kain peluh tergulung rapi. Saudara sekalian, dalam pidatonya kepada wisudawan pada acara commencement di University of Texas 2014, Admiral William McRaven mengucapkan kalimat yang kemudian menjadi viral. Bunyi kalimatnya begini: If you want to change the world, start off by making your bed. If you want to change the world, start off by making your bed. Ia berkeyakinan bahwa kebiasaan setiap pagi untuk merapikan ranjang setelah dipakai tidur semalam itu adalah our primary discipline to build success in the future. Kelihatannya sederhana, hanya merapikan ranjang. Tetapi sebenarnya saudara, kegiatan making the bed ini arti dan gunanya melebihi sederhana. Besar sekali. Sebagai perwira angkatan laut, McRaven yakin karakternya ikut dibentuk oleh kebiasaan sejak muda untuk making his bed di baraknya setiap pagi. Bangun tidur, yang harus pertama kali dikerjakan adalah merapikan tempat tidurnya. Itu menjadi primary discipline yang terbangun di dalam dirinya sampai tua. Walaupun tidak persis, tetapi ketika Yesus bangkit dari kematian di pagi Paskah waktu itu, ada adegan yang mencerminkan gestur serupa, yaitu kain kapan, kain lenan pembungkus jenazah Yesus terletak di tanah, terbentang di tanah. Sedangkan kain penutup kepalanya, kain peluh terjemahan LAI, tergulung dalam keadaan rapi. Makam itu kosong, tetapi tidak ada yang berserakan atau berantakan. Artinya, sebelum pembaringan jenazahnya di dalam gua itu ditinggalkan, Yesus bangkit, segalanya sudah dirapikan. Ayat 6 dan 7. When Jesus left the tomb on Easter Sunday, there was no mess, no scattered items. Everything was set in order, as if someone had made their bed in the morning. Makna dari gestur ini yang lebih dalam adalah ada sebuah fase dalam kehidupan Yesus sebelumnya yang ditutup
sebuah fase dalam hidupnya sudah closed. Karyanya di dunia yang berujung pada penyalipannya dan kematiannya sudah selesai. Fase itu sudah rampung. Seperti yang diucapkan oleh Yesus sendiri di atas kayu salib menjelang ajalnya. Yohanes 19 ayat 30. Sudah selesai. It is finished. Sekarang sudah tiba babak yang baru, yaitu babak kebangkitannya. Biji gandum itu sudah jatuh ke tanah dan mati. Sekarang dia sudah tumbuh, mulai bertunas lagi dan siap untuk berbuah. Fase penyalipan telah berakhir. Fase yang baru datang, kebangkitannya. Yesus bangkit, pergi meninggalkan makamnya. Gua itu tertinggal kosong. Ya, tetapi tidak berantakan, melainkan rapi. Kain kapan terbentang, kain peluh tergulung rapi. Chapter sebelumnya ditutup dengan baik sebelum masuk ke lembaran chapter yang baru. Saudara sekalian, harus kita akui banyak problem, kerumitan, kekisruhan, dan kekacauan atau kerusakan dalam kehidupan kita adalah akibat chapters, babak-babak sebelumnya di hidup kita tidak ditutup dengan baik. Unfortunately, ditinggalkan sebagai unfinished business yang tergeletak berserakan di belakang kita. Menyisakan keping-keping amarah yang tidak tersalurkan, rasa kecewa yang tidak terhingga, trauma yang menakutkan, kepedihan yang menyayat-nyayat, pengalaman dicampakkan yang menyakitkan, atau ketidakmengertian yang tetap tidak terjawab, atau juga kegagalan yang terus menghantui, menjadi unfinished business yang tidak pernah ditutup dengan baik. Sadar atau tidak, semua itu meninggalkan perasaan tidak selesai yang menggelisahkan kita. Ibarat hutang yang tidak kunjung terbayar. Misalnya anak kecil yang ditinggalkan waktu kecil tanpa tahu sebabnya, sampai dewasa dia akan terus dihantui oleh pengalaman yang menyakitkan itu. Kalau orang punya rasa takut yang terus dipendam bertahun-tahun lamanya, rasa takut itu akan selalu mencari jalannya untuk mencengkeram keberanian seseorang atau keberanian orang itu dimanapun dan kapanpun. Rasa takut itu menjadi unfinished business yang gak pernah selesai. Sebuah kegagalan di masa lalu yang tidak dimaknai dan tidak ditebus dengan pengalaman yang baru akan menjadi momok seumur hidup.
pertengkaran yang tidak diselesaikan secara dewasa akan meninggalkan luka yang tidak akan pernah sembuh. Dan terus terang, di dalam hidup kita ada banyak sisa-sisa kekecewaan, kesedihan, kemarahan, ketakutan, dan kepahitan yang seperti makam-makam yang berantakan. Keping-keping masa lalu yang tidak memiliki closure yang baik. Tidak ditutup dengan baik. Kalau ibarat kain-kain kapan, kain kapannya itu tidak terletak rapi, tidak tergulung rapi, tetapi masih tetap membungkus bangkai-bangkai masa lalu kita, dan kemudian itu menjadi mumi yang bergentayangan. So scary. Tetapi suka atau tidak suka, itulah faktanya. Kisah kain kapan terbentang dan kain peluh tergulung rapi di pagi Paskah memiliki pesan penting buat kita semua. Paskah memang berita gembira. Maut telah dikalahkan. Kabar tentang masa depan. Itu sebabnya kita bernyanyi, because he lives, I can face tomorrow. Paskah memang berita gembira tentang masa depan. Tetapi, sekali lagi tetapi, Paskah juga membawa pesan tentang masa lampau. Yaitu pentingnya kita menutup atau menyelesaikan sebuah chapter di dalam hidup kita, sehingga itu menjadi masa lampau yang selesai. Chapter yang lama itu harus ditutup dengan rapi, dengan closure yang baik. Justru ini penting, supaya unfinished business itu tidak terus membayangi, menghantui, dan menghambat langkah kita menuju ke masa depan. Padahal sejujurnya, kita semua, Anda dan saya, tidak ada yang luput. Kita pasti punya keping-keping masa lalu yang tidak selesai. Unwrapped, unpacked, tidak terbungkus dengan baik. Dan itu masih menghantui kita sampai sekarang. Ada orang yang kecilnya ditinggal oleh orang tuanya tanpa pamit. Itu terus menghantui dia. Sampai besar dia selalu bertanya, why? Itu masa lalu yang tidak selesai. Ada orang yang masa remajanya, masa pancarobanya tidak ditutup dengan baik. Sehingga dia selalu labil, pancaroba terus sampai tua. Karena masa remajanya, dia tidak pernah membuat closure yang baik. Ada orang yang putus pacaran, tidak dengan mulus di masa lalu. Akibatnya dia selalu dihantui perasaan sakit,
marah, atau sedih yang tidak jelas. Sebab ketika itu putusnya, tidak ada closure yang baik. Ada orang yang mengalami perpisahan yang tidak dikehendakinya. Dan tidak sempat even untuk say goodbye. Perpisahannya tidak punya closure yang baik. Dan rasa sakitnya tidak pernah hilang. Dibawa terus kemana dia pergi. Itu unfinished business yang masih banyak lagi macamnya, menjadi keping-keping masa lampau yang tidak pernah selesai. Itulah sebabnya untuk tidak memperpanjang daftar masa lampau yang tidak selesai tadi, kita memang harus belajar menutup sebuah chapter dalam hidup kita sebaik mungkin. Istilahnya, dalam kehidupan sehari-hari kita harus berlatih untuk membersihkan tempat tidur sesudah kita bangun. Making our beds. Kita perlu berlatih mulai dari perkara-perkara yang kelihatannya sederhana. Merapikan ranjang. Membersihkan sendiri meja, piring, gelas sesudah makan. Kita orang Indonesia yang sudah di Amerika untungnya sudah lebih pintar. Kalau habis makan di situ kita tahu membereskannya. Angkat, buang tong sampah. Dulu di gereja yang dulu saya layani pernah kedatangan rombongan dari Indonesia, paduan suara, banyak sekali orang datang, dan sesudah menyanyi ibadah selesai mereka dijamu makan, duduk di tempat fellowship makan. Selesai makan, bubar semua, ditinggal semua, dikira ada pembantu di sini. Mejanya semua berantakan, habis makan tinggal pergi. Itu orang Indonesia bahaya. Kalau datang ke sini, dikirain seperti di negerinya masih banyak pembantu. Saudara sekalian, kita perlu berlatih dalam soal-soal yang sederhana. Sebelum tidur, menutup pintu jendela dan mematikan lampu-lampu. Close the day. Lalu menutupnya dengan apa? Dengan doa syukur. Tidur di atas bantal ucapan syukur, kata penyair Maya Angelou. Jika suami istri bertengkar, selesaikan dengan closure yang baik, baru pergi tidur atau baru pergi kerja. Buat closure. Pokoknya dalam segalanya, kita perlu berlatih untuk membuat sebuah penutupan yang baik. Menutup sebuah percakapan dengan baik dan sopan. Itu penting. Baik ketika Anda mengadakan percakapan lewat telepon maupun percakapan tatap muka. Kalau Anda menutupnya, Anda perlu menutup dengan baik dan sopan. Kalau Anda punya tugas, Anda punya tanggung jawab, entah kecil, entah besar, kerjakan sampai selesai. Until finished. Sampai tutup. Termasuk pekerjaan pelayanan di gereja. Tidak tahu-tahu pergi ditinggal begitu saja. Jangan membiarkan
Ada terlalu banyak yang tercecer, chapters dalam hidup kita yang tidak selesai. Kecil ataupun besar, itu tidak baik untuk kita. Oh, saya tahu, saudara, dalam hidup ini ada perpisahan yang terjadinya alami, natural. Memang tidak terhindarkan, mesti berpisah. Tetapi juga ada perpisahan yang karena persoalan, accidentally terjadi. Perceraian misalnya, tidak dikehendaki, but itu terjadi. However, perpisahan apapun itu, sejauh itu masih di dalam kendali kita, kita harus mengupayakan sebuah perpisahan dengan closure yang baik, with a good farewell. Closure yang baik itu penting untuk diri kita sendiri juga. Penting untuk langkah move on kita ke depan. Tuhan Yesus bangkit, berjalan ke depan. Ya, tetapi ingat, dia tidak meninggalkan kuburnya yang kosong itu berantakan. Tidak. Sebelum dia keluar dari kubur itu, makam kosong itu ditinggalkan dalam kondisi rapi. Kain kapan terbentang, kain peluh tergulung rapi. Hari ini Pak Joko Pitoyo dibaptiskan. Waktu awal katekisasi ketemu saya, beliau berkata kepada saya, selama ini saya mencari Tuhan, Pak. Mencari Tuhan, tapi tidak kunjung bertemu. Itu pengakuan beliau. Lalu saya menjawab, ya, saya mengerti. Namun di sini, Pak, yang lebih penting bukan Bapak mencari Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mencari Bapak. Dan di sini, di Amerika ini, Tuhan menemukan Bapak, memilih Bapak, dan Tuhan menangkap Bapak. Tuhan membawa Bapak dekat dengan Dia, menjadi miliknya untuk selamanya melalui gereja ini. Dan hari ini, dengan baptisan ini, sebuah chapter dalam hidup Pak Pitoyo ditutup, selesai. Chapter mencari Tuhan sudah di-close. Dan mulai sekarang Pak Joko Pitoyo membuka chapter baru. Chapter mengikut dan melayani Tuhan. Mencari Tuhan sudah selesai. Tutup. Itu chapter yang lama. Chapter yang baru adalah mengikut Tuhan dan melayani Dia. Amin, Pak Joko. Tetapi itu juga ajakan bagi kita semua, saudara-saudara. Makanya kita punya nyanyian, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Yang lama mati. Buatlah closure dengan yang lama. Momentum kebangkitan Yesus berpesan kepada kita, jangan melangkah ke depan tanpa menyelesaikan yang di belakang.
katakan kepada cara hidupmu yang lama, saya selesai dengan kamu. Sekarang saya memasuki chapter yang baru. Hidup baru dalam Yesus. Hidup bersama Yesus. Dan hidup melayani Yesus. Itulah artinya menjadi Kristen, bukan? Menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Selamat Paskah. Amin. Kita bersaat teduh sejenak, membiarkan pesan Paskah hari ini merasuk ke dalam sukma dan jiwa kita. Kita minta kekuatan dari Yesus yang bangkit itu untuk menolong kita membuat closure dengan banyak keping-keping masa lampau yang menyisakan unfinished business dalam hidup kita. Mari kita minta Tuhan memberi kita kekuatan dari kuasa kebangkitannya untuk membuat closure dengan chapter-chapter yang sudah lalu di dalam hidup kita dengan baik, supaya kita tidak terhambat untuk melangkah ke depan bersama dengan Yesus yang bangkit. Yesus memang harapan jiwaku.